Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua ikhwatal iman yang telah berjuang pagi ini untuk sampai di masjid ini di tengah rintitan hujan, semoga Allah karuniakan Bapak Ibu sekalian pahala dan rahmat sebanyak titik air hujan yang turun pagi ini. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan kita sikap istiqamah di tengah-tengah zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan ini. Menarik apa yang disampaikan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, tidak usah gelisah ketika kebenaranmu disalahkan, tetapi gelisahlah ketika kesalahanmu dibenarkan. Di saat kita benar disalahkan, kata beliau, tidak usah gelisah. Itu sudah menjadi resiko dari perjuangan di jalan Allah. Tetapi yang membuat kita harus gelisah ketika kesalahan kita atau di saat kita salah itu justru dibenarkan oleh orang lain. Karena kita hanya punya dua teman dalam hidup ini hakikatnya. Yang pertama teman kita adalah Allah, dan yang kedua teman kita adalah mereka yang senantiasa menunjukkan dan mengajak kita ke jalan Allah. Itulah hakikatnya teman kita. Kalau yang lain itu pelengkap. Hakikatnya yang menemani hidup kita ini hanya dua, Allah dan siapapun yang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, tema kita pada kesempatan pagi ini dalam suasana menjelang bulan suci Ramadan. Ada terminologi bulan suci atau terminologi lain disebut dengan bulan yang mulia. Berangkat dari dua terminologi ini saja, kita seharusnya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Pertama, bulan suci. Bulan suci itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mensucikan dirinya. Ikhwatal iman. Jadi bulan suci itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mensucikan diri. Dan hanya orang-orang mulia yang bisa merasakan kemuliaan bulan Ramadan. Jadi jangan pernah berharap orang yang tidak berusaha mensucikan diri dan tidak berusaha untuk memuliakan dirinya bisa merasakan kesucian dan kemuliaan bulan Ramadan. Analogika yang paling sederhana, di penghujung Ramadan itu Allah memberikan satu rahmat, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kadang banyak yang salah persepsi, sampai ada istilah berburu Lailatul Qadar di penghujung Ramadan. Yang ideal sebenarnya bukan berburu bulan Lailatul Qadar. Yang benar itu memantaskan diri untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Memantaskan diri. Jadi memantaskan itu ya by proses, bukan di penghujung Ramadan, tapi semenjak awal Ramadan, bahkan sebelum Ramadan kita sudah memantaskan diri untuk mendapatkan rahmat itu. Dan Allah pasti tidak akan salah
memberikan rahmat itu kepada hambanya. Nggak mungkin salah alamat. Jadi mau berburu begadang 24 jam nggak tidur, ya kalau nggak pantas ya nggak bakal dapat, Pak. Ujung-ujungnya nanti berfantasi yang aneh-aneh. Malam nggak tidur nungguin yang aneh-aneh terjadi. Tapi kalau ketemu yang aneh-aneh dia bilang Lailatul Qadar. Nah, itu fantasi, hayalan tingkat tinggi. Jadi ikhwatal iman yang Allah muliakan, memaksimalkan ibadah untuk pantas mendapatkan rahmat Allah di penghujung Ramadan. Maka pagi ini kita akan membahas tema andaikan Ramadan tahun ini yang terakhir bagiku. Itu temanya. Andaikan Ramadan tahun ini yang terakhir bagiku. Ya, baik ikhwatal iman yang Allah muliakan. Nah, dalam tema ini sebagai pengantar ada 3 hal yang harus kita renungkan sama-sama. Yang pertama tentang hakikat umur, hakikat waktu. Di dalam Al-Quran pada surat As-Sajadah itu Allah tegaskan yudabbirul amra minas samai ilal ard summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Di dalam ayat itu Allah memberikan informasi perbandingan. Satu hari dalam hitungan Allah itu sama dengan 100 tahun dalam hitungan manusia. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin. Nah, kalau kita berhitung, membuat asumsi sederhana, usia kita sama dengan usia Rasulullah. Dalam riwayat, dalam sejarah, beliau wafat pada usia 63 tahun. Yang lain mengatakan 64. Ala kulli hal, sesuai dengan hadis beliau, umat beliau itu usianya tidak lebih dari 70 sampai 80 tahun. Kita ambil pertengahannya 63 sebagai asumsi untuk menghitung seberapa lama kita hidup di dunia ini sebenarnya. Kalau mau pakai rumusan tadi, 1 hari dalam hitungan Allah sama dengan 1000 tahun dalam hitungan manusia, maka rumusnya 63 dibagi 1000. Maka hasilnya 1,5 jam, 90 menit. 45 kali 2 kali 45. Seperti pertandingan bola, Pak. Jangan-jangan udah injury time. Dan ketika Rasulullah ditanya siapakah manusia yang terbaik itu, beliau menjawab man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurnya dan baik amalnya, itu yang bagus. Yang paling jelek itu adalah panjang umurnya tapi amalnya nggak baik. Maka Imam Syafi'i mengatakan banyak orang wa rubba umrin ittasa'at, umur yang panjang tetapi manfaatnya pendek, atau sebaliknya banyak orang yang umurnya pendek tapi manfaatnya panjang. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang umurnya panjang dan amalnya baik, insya Allah. Cuma hanya ada 2 kemungkinan bagi yang diberikan Allah umur panjang itu. Yang pertama, kesempatan untuk bertaubat. Yang kedua, ini yang paling berbahaya, jangan sampai Allah menghabiskan rahmatnya untuk kita di dunia, sementara kelak di akhirat kita sudah tidak mendapatkan apapun. Nah, masalah umur, maka Imam Al-Ghazali
beliau memberikan pesan, aku tidak mempunyai barang dagangan kecuali umur. Apabila ia habis, maka habislah modalku, sehingga putuslah harapan untuk berniaga dan mencari keuntungan lagi. Allah telah memberiku tempo pada hari yang baru ini, memperpanjang usia dan memberikan nikmat. Jadi beliau mempermisalkan umur itu adalah modal kita, dan hidup kita di dunia ini adalah perniagaan. Berniaga dengan siapa? Berniaga dengan Allah. Dan perniagaan dengan Allah ini, kata Rasulullah, tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Sebab kenapa? Allah membeli, Allah membalas setiap kesusahan, setiap perjuangan kita dalam taat kepada Allah. Innallaha yashtari minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah beli kesusahan kita, Allah beli perjuangan kita di dunia ini dalam taat dengan harga surganya. Di pagi ini nyampe ke tempat ini di tengah rintik hujan ini kan gak mudah Bapak Ibu sekalian, gak mudah. Dan semua kesungguhan, kesulitan Bapak Ibu sekalian, Allah beli dengan harga mahal, yaitu surganya. Mungkin bagi orang-orang yang ahlud dunia ini gak logis. Jadi ketika Ali ibnu Abi Thalib ditanya bagaimana membedakan penduduk dunia dengan penduduk akhirat, Ali bin Abi Thalib menjawab, yang paling sederhana indikasinya, kata beliau, lihat pada dirimu, kamu itu lebih senang di saat memberi atau di saat menerima. Itu cara mengukurnya. Kalau ada orang lebih senang saat memberi, berarti dia penduduk akhirat itu. Tapi kalau dia lebih senang diberi, mendapat, nah itu penduduk dunia, kata Ali bin Abi Thalib. Itu salah satu indikasinya. Nah, kembali kepada pembahasan tentang waktu atau umur. Beliau memisalkan, Imam Al-Ghazali, kita sedang berniaga dengan Allah, dan modal perniagaan ini adalah umur. Dan ketika umur itu habis, maka perniagaan itu pun selesai. Dalam ungkapan yang lain, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa hidup ini pada hakikatnya adalah hutang kita kepada Allah. Maka secara bahasa, dinun artinya agama, dainun artinya hutang, itu memiliki akar kata yang sama. Maka beliau mengatakan ad-dinu dainun, agama itu adalah hutang kita kepada Allah. Nah, ikhwatal iman yang Allah muliakan, itu tentang umur. Maka ada nasihat indah tentang kematian. Imam Al-Ghazali mengatakan jangan tertipu dengan usia muda, sebab syarat mati tidak harus tua. Dan subhanallah, sudah banyak nasihat tentang kematian kita dapat. Ala kulli hal, yang terpenting agama kita mengajarkan, jadi muslim mukmin itu tidak pernah cari mati dan tidak pernah takut mati. Tapi muslim dan mukmin yang benar itu adalah mempersiapkan kematian. Itu yang benar. Takut pun itu aib, karena mustahil orang hidup tidak akan mati. Jangankan manusia, makhluk. Karena hakikatnya kullu nafsin za'iqatul maut. Cari mati pun gak boleh dalam Islam. Yang dibolehkan itu adalah mempersiapkan kematian. Nah, itu yang jihad di jalan Allah gimana Ustaz? Itu bagian dari mempersiapkan kematian yang baik.
Termasuk jihad kita pagi ini dalam majelis ilmu, ini bagian dari untuk mempersiapkan kematian yang baik. Ini bukan hanya tolabul ilmu ansih semata, mencari ilmu semata, tetapi ini juga rangkaian dari perjuangan kita untuk menjemput kematian yang baik. Dan mudah-mudahan semua kita kelak pada waktunya disambut dengan satu kata, salamun qaulam mir rahim. Subhanallah, disambut dengan kata-kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ila akhiril ayat. Jadi tadi kita sudah bicara tentang umur. Nah sekarang kita bicara tentang kematian, bahwa kematian itu satu kepastian, dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tahu di mana dan kapan dia akan diwafatkan. Yang terpenting itu adalah bagaimana kelak dia wafat, itu yang terpenting. Selanjutnya yang ketiga, ikhwatal iman, tentang dosa dan amal kita. Jujur kita akui, subhanallah, sampai hari ini tidak usah kita publikasikan dan tidak usah dijadikan sebagai status, tetapi ini hanya status kita pribadi kepada Allah, pengakuan bahwa dosa kita masih lebih banyak dibandingkan amal-amal kebaikan kita. Itu realitas kita, maksudnya saya dengan yang lain, mudah-mudahan antum tidak, mudah-mudahan. Tetapi yang namanya manusia, subhanallah, masih lebih banyak larangan Allah yang dijalankan dibandingkan perintah Allah yang dijalankan. Dosa bertumpuk. Bahkan dalam syairnya Abu Nawas menggambarkan zunubi mislu a'dadir rimal. Dosaku bagaikan bilangan pasir di pantai. Subhanallah, gimana ngitungnya itu kan? Dosa masih lebih banyak daripada amal soleh. Amal kita rata-rata masih, ya gimana mengatakannya, menggambarkannya. Maka dalam terminologi syariat Islam itu ada usia, ada umur. Usia dan umur itu berbeda. Usia itu bilangan waktu dari semenjak kita lahir sampai wafat, itu usia. Kalau umur, waktu yang kita habiskan dalam ketaatan atau waktu yang kita isi dengan ketaatan kepada Allah, itu umur. Jadi kalau mau baru mulai sholat sejak setahun yang lalu, sekalipun usianya 60, umurnya 1 tahun, Pak. Yang Allah minta pertanggungjawabannya usia semenjak akil balik khususnya, tetapi yang Allah hitung itu umur. Makanya berat pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah ya. Umur ditanya. Tetapi subhanallah, rahmat Allah lebih luas dari dosa kita. Inna rahmatallah awsa'u min zunubina. Rahmat Allah itu lebih luas, ampunan Allah lebih luas dari dosa-dosa yang kita lakukan, dengan satu syarat, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah. Tubu ilallah artinya kembali, taba ya tubu, itu artinya kembali, kembalilah kepada Allah. Tapi hati-hati ikhwatal iman, ada satu kondisi tertipu yang paling berbahaya hari ini, yaitu di mana ada orang mengharapkan ampunan Allah tetapi tidak ada penyesalan dan terus melakukan maksiat yang sama, tapi mengharapkan ampunan Allah. Ini kata-kata dari seorang tabi'in yang bernama Mu'az bin Yahya. Jadi beliau mengatakan tertipu yang paling besar itu adalah orang yang mengharapkan ampunan Allah tanpa penyesalan
dan terus berbuat dosa, mengharapkan kedekatan dengan Allah tanpa ketaatan. Beliau memisalkan itu seperti orang yang menanam benih neraka mengharapkan tumbuhan surga, atau lebih sederhananya nanam rumput tapi berharap padi tumbuh. Mengharapkan kedekatan dengan Allah tanpa ketaatan, mengharapkan ampunan Allah tanpa penyesalan, itu kondisi tertipu yang paling berbahaya. Maka jujur kita akui di dalam hati kita masing-masing masih banyak dosa, masih banyak kekurangan dan kesalahan yang kita lakukan dalam hidup ini. Sementara amal soleh yang menjadi bekal untuk menghadap Allah masih sangat-sangat minim. Sehingga satu-satunya momentum untuk menebus semua itu, masalah umur yang banyak sia-sia, kematian yang bisa datang kapan saja tanpa ada permisi, dosa yang masih begitu banyak, dan amal yang masih minim. Keempat-empatnya ini hanya bisa kita tebus dengan menjalani Ramadan yang akan kita jelang dalam hitungan hari ke depan ini dengan iman dan ihtisab. Imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan keseriusan. Ihtisab itu bahasa mudahnya keseriusan. Tidak hanya menjadikan Ramadan sebagai rutinitas yang sifatnya formalitas, tetapi menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk memperbaiki 4 hal yang tadi. Kata kuncinya yang pertama adalah kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Ini banyak yang jadi hamba Ramadan masalahnya, Pak. Kalau hamba Ramadan itu tidak ada persiapan. Persiapannya hanya berupa spanduk. Oh, gede-gedean spanduk, banyak-banyakan spanduk. Marhaban ya Ramadan. Kun abdan rabbaniyan, hamba Allah. Hamba Allah itu bersiap sebelum Ramadan, memaksimalkan ibadah ketika Ramadan, dan memantapkan niat dan semangat ibadah setelah Ramadan. Beginilah Rasulullah, para sahabat dan tabi'in salafus salih menjalani Ramadan. Sebelum Ramadan berdoa dengan kesungguhan agar Allah pertemukan dengan Ramadan. Ketika Ramadan tiba, mengisi Ramadan dengan semangat ibadah. Dan ketika Ramadan berlalu, memohon dengan kesungguhan kepada Allah agar semua amal kebaikan yang dilakukan sepanjang Ramadan itu diterima oleh Allah. Itulah cara menyambut Ramadan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, usikum wa nafsi, yang disebut hamba Allah sebelum, ketika, dan setelah Ramadan itu semangat beribadahnya senantiasa terjaga. Yang kedua, tajdidun niyah, memperbaharui niat. Memperbaharui niat dalam arti niatnya kembali direview. Salah satu bentuk mereview niat itu adalah dengan memperbaiki diri. Memperbaiki dalam arti taubatan nasuha kepada Allah. Ramadan itu bukan hanya puasa saja, Pak. Ada 2 inti Ramadan itu, siam dan qiyam. Siam saja tidak cukup, Pak. Qiyamnya harus ada. Siangnya siam, malamnya wajib qiyam itu. Kalau hanya siam saja,
Itu nggak cukup. Nah, ketika mereka memaksimalkan dua hal ini, siam dan qiyam. Qiyam itu artinya ihya'u layali Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Barulah di ujung Ramadan dia pantas mendapatkan ucapan minal aidina wal faizin. Hawa nafsu nggak boleh dihilangkan, mustahil. Karena hawa nafsu itu juga rahmat Allah untuk hamba-hambanya bernama manusia. Yang benar nafsunya dikendalikan. Mustahil manusia nggak punya nafsu. Bahaya kalau manusia nggak punya nafsu. Malaikat namanya. Jadi nafsu itu bukan dihilangkan tapi dikendalikan. Nah, di Ramadan itu kan dikendalikan, Pak. Dikendalikan. Dari semenjak imsak sampai azan maghrib nggak boleh makan. Nah, itu kan pengendalian namanya. Setelah itu boleh. Nah, kalau nggak ada nafsu nanti nggak ada buka puasanya berarti kan gitu. Jadi ikhwatal iman yang Allah muliakan, tajdidun niyah. Maka bertaubatlah, kita bertaubat sama-sama kepada Allah, saling memaafkan di antara kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan, sehingga lahir batin kita benar-benar siap untuk diisi, dan kita pun siap untuk mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam amal ibadah. Man talabal ula sahiral layat. Siapapun yang mengharapkan kemuliaan dunia dan akhirat, maka jangan banyak tidur di malam hari. Sulit iya, mustahil tidak. Mati nggak mungkin. Belum ada sejarahnya sampai hari ini ada orang mati karena kebanyakan sholat. Tapi kalau ada orang mati kebanyakan makan, ada. Atau orang mati kebanyakan tidur, ada. Udah nggak bangun-bangun lagi. Nggak ada ibadah yang membuat kita akan celaka, insya Allah. Artinya bukan nggak tidur sama sekali, tapi jangan kebanyakan tidur. Subhanallah, gunakan. Apalagi waktu momentum menjelang sahur. Allah tegaskan dalam Al-Quran, momentum yang paling sangat baik untuk bertaubat itu adalah ketika waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Maka yang benar itu bukan bangun dari tempat tidur langsung menuju meja makan. Cuci muka pun nggak sempat, cuci tangan makan. Selesai makan tidur lagi. Itu yang benar, bangun dulu sejam menjelang sahur. Gunakan itu untuk tilawah, untuk sholat, untuk istighfar. Selesai kita itu ibadah, baru menuju tempat makan. Selesai kita menunaikan sahur, lanjutkan dengan aktivitas menjelang subuh. Maka Allah siapkan dua fasilitas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua jalan Allah siapkan. Ada jalan kebenaran, ketakwaan, ada jalan dosa. Disinilah kita bertarung. Disinilah kita berjuang. Mau pilih yang mana? Makanya hakikatnya innamal hayatu aqidatun wa jihad. Hidup ini modalnya cuma dua, yakin dan berjuang. Setan mati-matian ingin menggelincirkan kita dari jalan Allah. Kita pun harus mati-matian untuk taat kepada Allah. Ayo, kuat-kuatan sama setan. Dan gitu doang urusannya, Pak. Kuat-kuatan. Wah, didorong kepalanya sama setan. Kalau udah buka Quran itu baru satu baris ngantuk, Pak. Baca Quran 5 menit jatuhnya 4 kali Qurannya. Wah, didorong. Tahan lagi, Pak. Coba berdiri masih juga enggak. Lari-lari dalam rumah, olahraga, cuci muka, tahan, kuat. Subhanallah. Itulah yang disebut mujahadah, kesungguhan. Mungkin itulah yang membuat Allah dan para malaikat tersenyum melihat kita. Benar-benar sungguh. Maka sahabat Umar ibnu Khattab pernah ditanya, bagaimana dengan kesungguhan mereka dalam ketaatan? Sahabat Umar mengatakan, mereka yang menangis dalam ketaatan kepada Allah di dunia, kelak Allah akan masukkan dalam surga dalam keadaan tertawa. Tapi mereka yang tertawa dalam ketidaktaatan di dunia, menangis kelak ketika dimasukkan ke dalam neraka.
Maka subhanallah, usikum wa iyaya nafs tajdidun niyah, perbaharui niat untuk mendapatkan persiapan yang maksimal menyambut bulan suci Ramadan. Yang terakhir, ihya Ramadan, menghidupkan Ramadan. Sahrul Jud, ini bulan kedermawanan. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, keluh kesah mereka yang sudah meninggal dunia, ingin dikembalikan ke dunia ini, yang sudah wafat ingin dikembalikan ke dunia ini, bukan pengen sholat Pak. Salah satunya apa keluh kesah mereka? Pengen sedekah. Kenapa? Karena keberkahan sedekah itu luar biasa. Ala kulli hal, ini Sahrul Jud, bulan kedermawanan. Dua hal itu saja bisa kita maksimalkan, interaksi dengan Al-Quran, kemudian interaksi interaksi sosial kita dengan sesama masyarakat, kita maksimalkan dalam bentuk sedekah. Insya Allah Ramadan ini akan berbeda dengan Ramadan yang telah lalu.